Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para sahabat Rensra yang saya muliakan, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Rensra renungan seputar Al-Qur'an. Pada tayangan kali ini, sebagaimana tayangan-tayangan sebelumnya, kita akan mencoba memberikan perhatian lebih khusus kepada diksi yang Allah gunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pada tayangan sebelumnya kita sudah memberikan perhatian kepada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba, setelah itu kama kutibal ladzina min qablikum. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat diksi atau ungkapan yang Allah pilih dalam ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Biasanya kita terjemahkan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sepertinya redaksi ini sederhana, tapi sungguhnya maknanya luar biasa. Coba kita perhatikan para sahabat ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la'allakum? La'allakum itu makna la'alla itu sebenarnya berbeda-beda ya di dalam bahasa Arab. Tapi di sini para ahli tafsir mengungkapkannya litaraji. Litaraji itu artinya harapan, berharap. Kenapa harapan? Karena memang tidak saumnya seseorang itu tidak memastikan orang itu akan menjadi orang yang bertakwa secara sesungguhnya. Ini sangat bergantung kepada bagaimana kualitas puasanya, ya. Jadi sebenarnya kata la'ala ini luar biasa ya. Kalau menurut saya posisinya luar biasa dahsyatnya. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini, enggak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan tujuan puasa. Ya, tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan nilai ketakwaan. Buktinya apa? Ya buktinya sabda Rasulullah SAW dalam sekian hadisnya, dan beberapa hadis yang beliau mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa ilal ju' wal 'athas, kecuali lapar dan haus saja. Ini menunjukkan dalam hadisnya kam min shaimin atau rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa. Arti banyak itu artinya lebih dari satu, lebih dari dua. Atau mungkin jangan-jangan kebanyakan orang, tapi saya kira tidak, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Itu artinya la'ala di sini tuh harapan betul ya, karena tidak ada jaminan orang yang berpuasa itu kemudian mendapatkan tujuan dari berpuasa. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bikin buku saja dari kata la'ala, kemudian apa makna la'ala untuk puasa, luar biasa. Jadi ini kata la'ala itu kan hanya taraji saja, hanya harapan. Makanya doanya mudah-mudahan. Karena itu sifatnya mudah-mudahan, kemungkinan orang yang berpuasa itu kan ada dua. Ditolak, diterima. Yang ditolak, ya dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Tapi kalau yang diterima, ya dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari saum yang saya kira para ustadz, para mubaligh sudah menyampaikan dalam ceramah-ceramahnya. Itu makna dari kata la'ala, luar biasa ya, luar biasa. Maka karena itu orang yang berpuasa harus bersungguh-sungguh ya untuk bagaimana caranya puasanya itu mencapai derajat ketakwaan. Nah, dalam tafsir ini, dalam tafsir Tantawi ya, tafsir Al-Wasit itu dijelaskan bahwa la'allakum tattaqun itu jumlatun ta'liliyatun ji'a biha li bayani hikmatin hikmati masru'iyati siyam ya. Bahwa kata la'ala ini untuk menunjukkan ta'lil, alasan ya, kenapa puasa itu diwajibkan. Jadi ta'lilnya yang satu, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, lah kita kan sudah takwa. Kan kita udah takwa. Kenapa supaya menjadi orang yang bertakwa? Nah, ini yang memang mungkin agak jarang kita bahas ya. Coba perhatikan oleh Pak sahabat Rensra.
tattaqun ini menggunakan fi'il mudhari'. Nah, jadi nanti yang pengen mendalami apa itu fi'il mudhari', nanti silakan belajar bahasa Arab, karena dalam struktur bahasa Arab itu ada jenis kata kerja, itu ada kata kerja madi, mudhari', ada amar ya. Ada fi'il madi, ada mudhari', amar ya. Nanti mungkin kajiannya silakan saja nanti di dalam sumber-sumber yang lain. Salah satu makna fi'il mudhari' fungsinya itu adalah lil istimrar, ya, untuk menunjukkan istimrar, kontinuitas dan istimrar, berkelanjutan. Sehingga kalau orang bertanya, nah saya kan sudah bertakwa, kenapa tujuan berpuasa itu bertakwa? Nah, karena ketakwaan itu bertingkat, para sahabat. Ketakwaan itu bertingkat. Kalau bisa kita katakan berkelas. Ada takwa kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 100 kalau itu yang paling tinggi. Katakanlah 100 itu Nabi, para Rasul. Kita ini tingkat ketakwaannya di mana? Nah, kalau misalnya puasa kemarin ketakwaan kita itu di ranking atau urutan kelas ke-50 misalnya, maka puasa itu sesungguhnya bagaimana meningkatkan nilai ketakwaan. Nah, sehingga ketakwaan kita kualitasnya berbeda dengan puasa sebelumnya dengan berpuasa. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi supaya kalian, kalau lebih pasnya sebenarnya supaya dengan puasa itu kalian ketakwaannya semakin bertambah dan terus bisa mempertahankan ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau makna yang pasnya seperti itu ya. Cuman karena terjemahan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu sangat terbatas, sehingga kita menerjemahkannya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya sebenarnya sih kurang pas juga, karena sesungguhnya dalam mudhari' itu ada makna yang lain. Jadi sehingga makna yang terjemahan yang paling pas itu supaya kalian bisa menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan. Itu makna yang pas dari la'alakum tattaqun. Para sahabat, coba kita perhatikan. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan jama'. Jadi fi'il mudhari' jama' tattaqun ya. Kalian bertakwa. Itu artinya apa? Ketakwaan yang kita peroleh melalui puasa itu bisa kita raih dengan cara kolektif, dengan cara kolektivitas. Contohnya apa? Berpikir dengan berpuasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yatim piatu, itu kan kolektif. Atau misalnya kita berbagi iftar, berbagi puasa, itu juga kolektif. Atau misalnya bulan puasa biasanya kita juga saling berkunjung segala macam, itu juga berpikir, menulis artikel, bikin video untuk orang lain, itu juga sama kolektif. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua di antara hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan faidah atau ta'lil alasan disyariahkannya puasa, yaitu mempertahankan ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.